Halo semuanya, balik lagi sama Ponco di sini channel Nuansa Kucing. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Jadi terima kasih ya udah 81.000 subscriber guys. Dan gue kali ini pengen cerita aja. Gue nggak pengen bikin video perawatan dan gue pengen bikin playlist baru. Jadi ngobrol aja gitu ya. Dan nggak yang berat-berat. Jadi sebenarnya gue tuh banyak banget terima DM sama orang-orang atau mungkin sama nonton dari YouTube juga, katanya kucingnya itu sakit dan bahkan mati. Ada beberapa juga yang kucingnya baru adopsi dari tempat lain, dari catry atau dari cat house manapun itu, dan kemudian kucingnya itu sakit, kena virus dan mati. Dan dia cerita kalau dia itu kecewa dengan breedernya atau pemilik kucing sebelumnya karena si pemilik kucingnya ini tidak bertanggung jawab alias no respon gitu ya pada saat si kucingnya ini ternyata kena sakit, virus dan bahkan mati. Oke, jadi gue jelasin dulu yang pertama. Sebetulnya kita tuh nggak bisa nyamain teman-teman antara cat house yang A dengan cat house yang B. Soalnya setiap cat house itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Mungkin cat house yang A bisa memaintain customer-nya atau adopternya dengan cara dia itu memberikan tips, perawatan ataupun solusi. Tetapi cat house yang B ini ya dia maunya jual putus aja gitu. Kalau kalian udah adopsi dan udah selesai jual belinya, dia nggak mau komunikasi lagi. Jadi kalian harus terima kucingnya sakit kek, kucingnya sehat kek, ya itu udah tanggung jawab kalian. Jadi kalian nggak bisa menyamakan kebijakan setiap cat house atau penjual kucing gitu ya. Dan kemudian perlu gue kasih tahu juga, namanya penyakit dan ini makhluk hidup teman-teman. Kucing tuh makhluk hidup ya, bisa terkena penyakit kapan saja, di mana saja, dan itu bisa membuat si kucing itu bahkan sampai mati kita nggak ada yang tahu karena namanya makhluk hidup. Jadi kalian harus mengerti terlebih dahulu makhluk hidup ini tidak akan selalu abadi. Beda lah dengan benda mati yang kalau mungkin rusak bisa dibetulin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah membeli kucing atau mengadopsi kucing, kalian harus tahu konsekuensinya. Yang pertama, kalau kucing kalian sakit, ya kalian harus obati. Dan kalau kucing kalian tidak mau makan, ya harus disuapin. Dan kalau misalnya tidak mau makan, disuapin juga muntah lagi, berarti konsekuensinya, solusinya kalian harus membawa kucing kalian itu ke dokter. Kenapa? Karena butuh perawatan ahli tenaga medis, yaitu dokter. Mungkin perlu dikasih obat antibiotik, kemudian juga perlu dikasih infus, dan itu adalah beberapa hal yang kalian tidak bisa lakukan sendiri dan butuh bantuan dokter. Soalnya juga banyak teman-teman yang nge-DM gua, "Bang, kucing gua udah nggak makan 3 hari, 4 hari." Terus gua tanya, terus sudah ngapain aja? Katanya ya belum diapa-apain, cuman diliatin aja. Gua kasih makanan nggak mau dimakan, makanan basah nggak mau dimakan. Itu adalah salah satu cara yang salah. Yang benar tuh gimana, Bang? Jadi kalau misalnya kucing kamu udah sehari nggak mau makan, ya kamu suapin. Kalau misalnya udah disuapin, kalau dia membaik, besokannya mungkin akan ada perubahan, dia akan makan sendiri. Walaupun dia makanannya makanan basah atau ikan rebus atau ayam rebus, tetapi dia udah mulai mau makan sendiri. Kalau misalnya disuapin juga, besoknya masih nggak mau makan juga dan mungkin malah makin parah, dia bisa muntah, kemudian dia makin lesu, ya lebih baik dibawa ke dokter. Karena salah satu cara untuk mengobati si kucing itu bukan disuapin aja, tapi ada butuh bantuan obat. Sama kayak kita, namanya orang bisa sakit dan kita butuh obat juga ya. Walaupun kita makannya banyak, walaupun kita masih mau makan, tapi kalau misalnya udah sakit, mungkin kita perlu obat juga. Dan kemudian gue juga punya cerita sedikit nih. Di sini juga sebenarnya tuh banyak yang adopsi kucing di sini teman-teman, dan kucingnya itu ada juga yang bermasalah. Gue nggak mau menutup atau membohongi kucing-kucing yang ada di Nuansa Kucing. Kenapa? Karena kayak yang tadi gue bilang, kucing itu makhluk hidup guys. Kalau misalnya gue bilang nggak pernah ada yang sakit, itu bohong. Karena kucing ini bisa sakit kapan saja, di mana saja. Mungkin karena dari sini penyakitnya, mungkin karena di jalan, mungkin karena di pet shop atau di dokter pada saat cek ke dokter. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Virus atau penyakit bakteri itu bisa dari mana saja. Dan kemudian bedanya kalau di sini kita memberikan bantuannya itu berupa perawatan. Jadi kalau misalnya ada yang adopsi kucing di sini, terus kita pantau nih sehari, kemudian 2 hari kucingnya kenapa, muntah nggak, makan nggak. Kalau misalnya dia nggak mau makan, kita suruh bawa balik lagi, kita rawat di sini. Kemudian ada juga yang kena virus, kucingnya mati teman-teman, dan kita ada bentuk tanggung jawab dari sini juga. Jadi kesepakatan dari Nuansa Kucing dengan si pembelinya.
Dan apa namanya, seiring berjalannya waktu kadang-kadang gue juga ngerasa gimana ya, ngerasa sebel juga karena ada beberapa customer itu yang kurang menghargai juga si kucingnya ini sendiri. Gue juga nggak sedikit menemukan, alias banyak banget loh. Jadi orang beli kucing dari sini, kucingnya tuh nggak kenapa-napa, kucingnya sehat, mau makan, dan minta dibalikin atau minta dijual lagi atau minta dibalikin duitnya. Karena apa? Karena kucingnya, perkaranya itu masalahnya si kucingnya itu suka loncat-loncat, entah loncat-loncat di meja makan, di perabotan yang jatuh-jatuhin, atau bermain sama kucing lain, atau dia main-main sendiri tapi mengganggu orang tuanya lagi tidur, dan akhirnya kucingnya itu jadi dibalikin lagi ke sini, dan gue sebel banget kayak gitu. Kemudian juga banyak yang tiba-tiba beli kucing A, kemudian pas kita posting lagi ada lagi kucing yang lebih lucu lagi, dia mau tukar tambah. Terus itu bukan gimana ya, itu nggak, sangat tidak wajar dan tidak baik lah ya, karena kucing itu kan makhluk hidup, dia butuh kasih sayang. Makanya kalian kalau mau adopsi kucing, kalian harus berpikir terlebih dahulu dan kalian harus tahu konsekuensinya. Dan mulai sekarang juga nuansa kucing itu nggak menerima apa ya, kayak komplain kali ya, karena kita sebel juga gitu ya, karena orang juga udah kita rawatin kucingnya malah kadang-kadang tuh jadinya terlaluan, alias ngelunjak teman-teman. Soalnya udah kita rawatin, udah kita kasih makan, kita suapin, nggak kita cas. Coba, hello, kalau misalnya kalian tuh bawa ke dokter hewan ya, sehari bisa 70.000. Kamu bayangin, sedangkan nitip di sini kita rawatin, makanan yang kita kasih, kita suapin, kemudian kita bersihin gitu ya, bisa 2 minggu, bisa 15 hari, bisa 20 hari, nggak kita kenain bayar gitu ya, tapi masih kurang juga. Ada yang minta kucingnya sudah divaksinin lah, disuruh tes darah lah. Harusnya itu kan salah satu bentuk tanggung jawab dari kalian yang mengadopsi kucing. Dan gue minta teman-teman, kalian bisa lebih apa ya, bisa lebih belajar lagi untuk bisa mengetahui konsekuensi dalam memelihara kucing gitu ya. Jadi kalau kita udah ngebantuin kalian, ya semoga kalian bisa menghargai breedernya atau cat house-nya dimanapun kalian tuh beli atau adopsi kucing. Dan kita tuh nggak mengurus kucing ngeras aja ya, kayak si Uprit nih. Uprit kucing kampung guys, kita tuh nemu di pertigaan jalan, bener nemu waktu itu pas gue mau pulang. Nah dia tuh kayak di dekat selokan, dan dia tuh kurang minggir, kayak takut kelindes. Akhirnya gue berhenti, gue ambil aja si Uprit ini, bawa pulang ke rumah, dan akhirnya udah segede gini ya. Sebelumnya juga ada tuh video si Uprit yang dikasih obat cacing kalau nggak salah, Revolution ya, gue lupa. Sekarang dia udah sebesar ini, jadi maksudnya relatif gitu ya, mau kucing kampung, kucing ras, kalau kalian merawat dengan baik ya pasti kalian akan tahu kasih sayangnya, dan kalian akan tahu nilainya kucingnya itu tuh amat sangat berharga gitu. Jadi bukan hanya nominal uangnya aja teman-teman, kalian boleh deh ke dalam gitu ya, ke rumah gua, kalian lihat kucing gua, kucing kampung gua, walaupun kalian minta, kalian suka banget ya, kalian suka banget, kalian punya uang, kalian mau bayar 10 juta pun nggak akan gua kasih tuh kucing gitu ya. Itu jadi semuanya tuh nggak bisa dinilai dengan uang teman-teman, apalagi kucing ini kan makhluk hidup. Dan semoga ini bisa ngebantu buat kalian semua. Oh ya, jadi ini adalah apa ya, kayak playlist baru, video baru, karena gue tuh pengen bikin satu video baru yang lain selain perawatan kucing, tips gitu ya, supaya agak lebih menarik. Dan gue juga bingung nih teman-teman, kenapa ya subscribernya tuh banyak, cuman viewsnya tuh kadang-kadang cuman 3.000, 5.000. Kira-kira ada yang tahu? Kalau misalnya ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin ada beberapa hal yang harus gue lakukan, dan kita akan juga mengadakan giveaway ya. Nanti cara giveaway-nya, tata caranya gue tulis di bawah, dan kayaknya udah mau akhir tahun, giveaway-nya akan gue buka aja teman-teman. Oke? Dan mohon maaf jika ada kekurangan. See you on next video. Bye-bye.